Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian malam Ahad, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di malam hari ini kita senantiasa berusaha untuk menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita juga berusaha bersyukur kepada Allah taala dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh kemampuan kita, yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pada pembahasan terakhir kita masih membicarakan tentang syarat-syarat sahnya atau bermanfaatnya la ilaha illallah. Syarat-syarat sahnya atau bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah, yang para ulama dari dalil-dalil yang ada telah menyimpulkan di sana ada 7 syarat agar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mendapatkan manfaat darinya. Dan tentunya manfaatnya dimaksud adalah manfaat ketika di akhirat. Syarat yang 7 tersebut telah kita bacakan secara global, yaitu yang pertama adalah mengilmui kalimat tersebut dan kandungan maknanya beserta rukun dan konsekuensi-konsekuensinya. Kemudian yang kedua adalah memiliki keyakinan terhadap kebenaran kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan 2 syarat ini sudah kita bacakan dalil-dalilnya yang telah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-qabul, yaitu menerima kalimat la ilaha illallah tersebut, menerima kandungannya juga. Yang ini nanti insyaallah kita akan bacakan pada malam hari ini tentang dalil-dalilnya. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan atau kepatuhan kita kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Kemudian yang kelima adalah as-sidqu, yaitu kejujuran di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Adanya kesesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan dengan apa yang ada di dalam hati. Dan yang keenam adalah al-ikhlas, mengucapkannya semata-mata karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala, bukan karena riya, bukan karena mengharapkan kemanfaatan dunia saja. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu mencintai kalimat tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya yang nanti akan diterangkan insyaallah taala. Baik, kita masuk pada pembacaan dalil-dalil tentang syarat yang ketiga, yaitu al-qabul. Syekh di sini mengatakan hafizahullah taala, asyartu tsalitsu, syarat yang ketiga,
al-qabulu limaqtadathu hadhil kalimatu. Menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Yang namanya menerima itu berarti lawannya apa? Menolak. Sehingga konsekuensi dari kalimat ini tidak kita tolak. Kita menerimanya dengan penerimaan yang baik, ya. Apa itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini? Maka diterangkan di sini, min ibadatillahi wahdah wa tarki ibadati ma siwah, yaitu berupa konsekuensi yang berupa beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada apa saja selain Allah. Dan ini adalah konsekuensi yang terbesar, konsekuensi utama dari kalimat la ilaha illallah, karena itulah yang menjadi makna, ya, dari kalimat tersebut. Maka kita harus menerima, ya, konsekuensi ini. Kita harus mau, yakni beribadah kepada Allah saja dan mau meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman qalaha wa lam yaqbal dzalika wa lam yaltazim bihi kana minal ladzina qala Allahu fihim innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Nah, kata Syekh, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man qalaha, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walam yaqbal dzalika, namun dia tidak mau menerima konsekuensi dari kalimat tersebut, walam yaltazim bihi, dan tidak beriltizam pada dirinya dengan kalimat ataupun dengan konsekuensi hal itu. Apa maksud iltizam? Ini pernah juga saya sampaikan, ya, bahwasanya maksud iltizam adalah dia meyakini bahwasanya dirinya itu wajib untuk melaksanakan konsekuensi itu. Itu dia harus apa? Dia meyakini bahwasanya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga harus meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dan dia tidak mau menerima konsekuensinya, tidak mau beriltizam dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, dalam arti dia itu nggak mau apa? Meninggalkan sesembahan selain Allah, ya. Atau lawannya, dia tidak mau beribadah kepada Allah walaupun dia mengucapkan, ya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata secara kenyataannya dia tidak mau meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, atau dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kana minal ladzina qala Allahu fihim, orang tersebut termasuk orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, yaitu dalam surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka yang dimaksud dalam ayat ini sesungguhnya maksudnya adalah orang-orang musyrik Quraisy ketika itu, ya. Tetapi kata Syekh, ini mencakup orang-orang yang tidak mau menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tidak mau meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Orang ini tercakup dalam firman Allah Ta'ala tentang orang-orang Quraisy bahwasanya mereka kanu dahulu idza qila lahum la ilaha illallah, jika diucapkan atau disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tunduklah kepada la ilaha illallah, ya kan? Sembahlah oleh kalian Allah Ta'ala saja, tinggalkanlah kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Apa respon mereka? Yastakbirun, mereka itu sombong. Sombong artinya tidak mau menerima kalimat tersebut, ya, tidak mau menerima kalimat tersebut. Kalau orang-orang Quraisy dahulu tidak mau menerimanya, diwujudkan langsung, tidak mau mengucapkan. Tidak mau mengucapkan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu maknanya, kan gitu kan. Jadi mereka jantan dalam apa namanya? Jantan di dalam kekafirannya. Udah nggak mau mengucapkan sekalian, gitu kan. Beda dengan orang-orang sekarang yang mereka karena nggak tahu maknanya, ya kan? Mereka mengucapkan, tetapi apa? Ternyata mereka tidak mau menerima konsekuensi dari kalimat tersebut, ya.
Mereka jika dikatakan la ilaha illallah kepada mereka yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Ya, jadi ini yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tuduh sebagai seorang penyair yang gila. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat tuduhan ini sudah kontradiksi ya. Penyair gila. Mana mungkin seorang penyair gila? Kenapa? Orang gila itu nggak punya akal. Seorang penyair itu dia pandai untuk mengungkapkan kata-kata. Dia mesti punya akal kan gitu kan. Ini tuduhan ini saja sudah menunjukkan tuduhan batil. Syair, penyair yang gila. Ya. Yang jelas ini tuduhan batil dan mereka hanya menuduh saja. Nah, taib. Yang jelas di sini, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di sini memahami maksud dari syarat yang ketiga ini, bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah kita harus menerima kalimat tersebut dan juga menerima apa? Konsekuensinya, sehingga kita harus mau beribadah kepada Allah saja dan mau meninggalkan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala, mau meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, di sini kita lihat contoh orang yang tidak mau menerima kalimat ini. Mereka mengatakan, a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya gara-gara seorang penyair yang gila? Mereka nggak mau meninggalkan, berarti kan? Tidak mau apa? Meninggalkan sesembahan mereka. Tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan penolakan terhadap la ilaha illallah. Tidak mau menerima la ilaha illallah. Ya, jelas di sini ya. Maka Syekh mengatakan, wa hadza kahali ubadil kuburil yauma, dan ini seperti keadaannya para penyembah kubur di hari ini. Ya, para penyembah kubur, fa innahum yaquluna la ilaha illallah. Para penyembah kubur yang mereka itu menisbatkan diri mereka kepada Islam, karena mereka fa innahum yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi sayangnya bagaimana? La yatrukuna ibadatal kubur, dan mereka tidak meninggalkan peribadahan kepada kubur. Ibadah kepada kubur itu bagaimana? Minta-minta kepada mayit yang ada di kuburan. Ya, kalau ada hajat tidak langsung minta kepada Allah, tetapi datang kepada kuburan-kuburan tertentu, dia minta kepada mayit yang dikubur di situ. Padahal yang namanya mayit, ya kan, mereka itu sudah tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri, betul tidak? Mayit itu sudah tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain, ya kan? Bahkan mereka itu butuh apa? Manfaat dari orang yang masih hidup. Mereka butuh didoakan, kan demikian ya? Mereka butuh didoakan, sehingga kita disyariatkan di dalam agama kita disyariatkan ketika ada orang yang meninggal, disyariatkan untuk apa? Menyolatinya, mendoakannya, ya kan? Ini karena mayit itu memang butuh kepada orang yang hidup, sedangkan orang yang hidup itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang yang sudah meninggal. Ya, sehingga jelas apabila mereka orang-orang ini meminta kepada mayit, meminta kepada orang yang di kuburan, ya kan? Maksudnya orang yang mati sudah dikubur itu ya, maka mereka adalah apa? Melakukan kesyirikan. Nah, apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka tidak mau ya meninggalkan peribadahan kepada kuburan ini, fala yakununa qabilina li ma'na la ilaha illallah, maka mereka berarti tidaklah menerima makna la ilaha illallah. Ya, ini tentunya perlu didakwahi terus. Orang yang seperti ini perlu didakwahi terus, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdakwah kepada kaumnya tidak putus asa, kan gitu. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, sebagai pengayaan ya terhadap dalil-dalil tentang syarat yang ketiga ini, maka kita sampaikan bahwasanya di antara dalil tentang syarat yang ketiga ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan,
mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil kathir asaba ardan fakana minha naqiyyah qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu biha an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Ya. Dalam hadis yang lumayan panjang tadi ya berarti ya, Rasulullah SAW memperumpamakan yakni syariat ataupun risalah yang beliau bawa ya dari Allah Subhanahu wa taala ini ya, petunjuk dan ilmu yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala ini beliau perumpamakan sebagaimana halnya hujan yang mengenai bumi. Beliau mengatakan perumpamaan huda yaitu petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan membawanya ya, bagaikan al-ghaithil kathir, bagaikan air hujan yang lebat, asaba ardon, yang menimpa bumi ya, menimpa bumi, mengenai tanah. Fakana minha naqiyatun, maka di antara bumi ini ada tanah yang baik. Dia tanahnya subur ya kan, bisa menyerap air, kemudian dia itu serangga-serangga yang merusak tanaman itu bersih, tidak ada gitu kan. Sehingga dia itu bisa menerima air, faqabilatil ma'a. Tanah ini bisa menerima air hujan. Sehingga dampaknya bagaimana? Dampaknya baik juga. Fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal kathir. Dia bisa menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman dan rerumputan. Yang tentunya ini merupakan kebaikan ya kan, karena dengan adanya tumbuhan yang tumbuh dari tanah tersebut maka akan banyak rezeki yang didapatkan oleh umat manusia ataupun makhluk secara umum gitu kan. Nah, ini tanah yang pertama. Sehingga dia itu tanah yang bisa menerima apa tadi? Menerima air, ya kan? Menerima air hujan tersebut. Ini perumpamaan manusia ataupun hati manusia yang mau menerima. Ini petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan ilmu yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima. Kalimat la ilaha illallah diterima sehingga bermanfaat. Ya kan? Bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Wa kanat minha ajadib, dan di antara bumi ini, di antara tanah di bumi ini ada tanah yang sifatnya itu kering. Ya, kering tapi dia bisa menerima air juga. Menampung, tapi menerima dalam arti menampung. Amsakatil ma'a, dia bisa menampung apa? Air. Fanafa'allahu bihan nas, sehingga Allah Ta'ala bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan tanah tersebut yang dia menampung air ya kan, seperti misalnya waduk ataupun danau gitu kan, dia bisa menampung air. Fasharibu wasaqau wazara'u, sehingga manusia itu bisa mengambil air dari situ untuk mereka minum atau untuk menyirami tanaman mereka ya kan, atau ya untuk bercocok tanam ataupun untuk memberi minum kepada ternak mereka kan gitu. Ini jenis tanah yang kedua, jenis hati manusia yang kedua. Bisa menerima kalimat tersebut tetapi kurang sempurna sebagaimana yang pertama. Kalau yang pertama dia betul-betul menyerapnya gitu kan. Ini yang kedua ini bisa menerima cuman kurang begitu sempurna, sehingga ada beberapa penjelasan dari para ulama tentang tanah yang kedua ini. Ada yang mengatakan ini orang Islam yang dia sudah menerima kalimat la ilaha illallah gitu kan, tapi dia itu banyak menghafal, cuman karena dia pemahamannya kurang bagus sehingga dia bisanya cuma menghafal ya, bisanya cuma menghafal, sehingga hafalannya itu bisa diambil oleh para ulama, orang yang memiliki pemahaman dari mereka atau dari orang ini, dari orang yang menghafal ini, dia bisa ambil dalil-dalil, kemudian ulama ini beristimbat sehingga dia bisa mengambil hukum-hukum yang banyak. Artinya istilahnya orang yang jenis kedua ini dia bisa menghafal agama ini, kemudian ada orang lain yang bisa memprosesnya sehingga bermanfaat kepada orang lain ya. Ini perumpamaan seperti orang yang ahli hadis dan para fuqaha ya, seperti itu. Baik, ini yang kedua
Dan yang kedua ini juga menerima air tersebut sehingga dia masih mendapatkan manfaat, ya. Kemudian yang ketiga, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Ya, air hujan itu mengenai jenis tanah yang ketiga, yang lain, yaitu tanah yang qi'an, tanah yang halus, yang datar, tidak ada tanamannya, gersang gitu kan, dan dia tidak bisa menampung, la tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air. Sehingga ketika air hujan itu turun, ya kan, kepada tanah tersebut, ya udah, dia nggak bisa menyerap dan nggak bisa menampung, ya, sehingga tidak ada manfaat yang dia terima dari air hujan tersebut. Bahkan bisa jadi apa, tanah tersebut yang ikut terbawa arus air tersebut, ya kan. La tumbi'u kalaan, dia tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan, ya, ataupun rumputan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah fa'alima wa 'alam. Maka itulah perumpamaan orang yang bisa memahami agama Allah tabaraka wa taala. Dia memberi manfaat, dia mendapatkan manfaat dari apa yang Allah taala utus aku membawanya. Itu dia bisa mendapatkan manfaat dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa, ya. Sehingga dia pun memahami, bisa mendapatkan ilmu, dan dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Itu yang pertama, dan juga sebagian yang kedua, ya kan. Ya, maksudnya tanah yang pertama dan tanah yang kedua. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan yang ketiga, tanah yang ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak memperhatikan sama sekali terhadap petunjuk dan ilmu yang aku bawa, ya. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dan dia tidak mau menerima petunjuk yang aku diutus oleh Allah Ta'ala membawa petunjuk tersebut. Nah, jadi ini termasuk di antara dalil yang disampaikan para ulama terkait dengan syarat yang ketiga ini, menerima. Kita lihat di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan orang yang tidak mau menerima ini petunjuk Rasulullah SAW dan ilmu yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah yang paling utama ini. Orang yang tidak menerima kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali, ya, tidak mendapatkan apa, manfaat sama sekali. Sehingga jelas dari sini bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau dia ingin mendapatkan manfaat darinya, maka dia harus menerima kalimat tersebut dan juga menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, insyaallah difahami ya, intinya harus menerima, mudahnya gitu. Asyartur rabi', syarat yang keempat. Di antara syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah adalah al-inqiyadu lima dallat alaih, yaitu tunduk dan patuh. Al-inqiyad artinya apa? Tunduk dan patuh, ya. Lima dallat alaih, kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, ya. Tunduk dan patuh terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Karena kita tahu kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan banyak hal, banyak hal. Di antaranya ya tadi peribadahan kepada Allah Ta'ala saja dan meninggalkan kesyirikan, termasuk juga apa? Bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang memberikan syariat, Allah Ta'ala memberikan perintah, Allah Ta'ala memberikan apa? Larangan. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar itu bermanfaat baginya, maka dia harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahnya hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, dan dia juga melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini kalau misalkan seseorang itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sama sekali tidak mau tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, maka dia bukanlah orang yang Islam. Sama sekali tidak mau apa? Tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Dia diperintah apa saja wis enggak peduli, ya kan? Mau diperintah sholat, mau diperintah zakat, ya. Apalagi perintah-perintah yang sifatnya lebih kecil ataupun lebih ringan daripada sholat dan zakat, ya kan? Lebih remeh daripada sholat dan zakat misalnya. Maka orang ini bagaimana mau dikatakan Islam, ya kan? Sedangkan dia tidak mau tunduk sama sekali. Kita katakan sama sekali nggak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Orang ini tidaklah masuk Islam walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah,
Tapi kalau seseorang itu sudah tunduk kepada Allah Ta'ala secara asalnya gitu ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia pun tunduk kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan ya. Tetapi dalam sebagian keadaan dia tidak tunduk kepada Allah. Misalnya sering melakukan maksiat, itu kan contoh tidak tunduk kepada Allah gitu ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini manfaatnya berkurang, bukan tidak ada sama sekali. Karena dia telah tunduk secara asalnya kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi dalam dirinya itu sudah mengikrarkan ketundukan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada perintah dan larangan Allah. Dia sudah mengikrarkan dirinya untuk tunduk. Cuman dalam pengamalannya, namanya manusia, kadang kala terbawa oleh hawa nafsunya, sehingga tidak tunduk kepada Allah dalam sebagian perkara, dalam perkara-perkara parsial. Gitu ya, paham? Maka kalimat la ilaha illallah manfaatnya berkurang ya, bukan tidak bermanfaat sama sekali selama dia itu sudah memiliki asal ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, biar mudah contoh ya, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia sudah meninggalkan kesyirikan dan dia beribadah hanya kepada Allah, tauhidnya jelas, dan dia melaksanakan sholat ya kan, cuman dalam sebagian keadaan dia sebenarnya tahu kalau itu adalah kewajiban dia, namun dia tinggalkan. Dalam sebagian keadaan dia tahu ada sebuah kewajiban yang harus dia laksanakan, dia tinggalkan. Atau dia tahu ada sebuah perkara yang haram ya, ini haram, dia meyakininya haram, tetapi dia masih terbawa oleh hawa nafsunya, sehingga secara amalannya tidak tunduk kepada apa yang telah dia yakini ya, dia masih menerjang perkara yang haram. Maka orang yang seperti ini manfaatnya dari la ilaha illallah dia dapatkan cuman tidak sempurna ya, karena manfaat dari la ilaha illallah itu ada manfaat yang sempurna ya kan, ada yang kurang sempurna, ada yang tidak bermanfaat sama sekali ya, ini harus kita pahami. Jadi ketika kita membahas tentang kalimat syarat-syarat la ilaha illallah ini, tidak kehilangan syarat tersebut tidak semuanya dalam satu tingkatan, kalau hilang maka menjadi kafir semua, enggak. Karena kadang-kadang itu hilangnya itu bersifat parsial, tidak hilang secara keseluruhan ya, seperti ini ketundukan, ada ketundukan yang masih ada yang telah hilang secara parsial. Nah, di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang disebutkan di sini dari surat Luqman ayat 22. Qala Ta'ala, Allah berfirman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang yuslimu wajhah, memasrahkan wajahnya ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa makna memasrahkan wajahnya kepada Allah? Ini kita lihat di sini ya. Wa makna yuslim wajhahu ay yanqadu lillahi bil ikhlasilah. Makna yuslim wajhahu ilallah maknanya adalah tunduk kepada Allah dengan ikhlas kepadanya ya. Jadi ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, wa man yuslim wajhahu ilallah, dia mengatakan yakhda'u lahu wa yanqadu lahu bi fi'li syara'i'i mukhlisan lahu dinahu ya. Syekh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah seorang ulama kontemporer juga ya, dia termasuk gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya. Dia punya kitab tafsir yang cukup bagus, Tafsir Taisirul Karimir Rahman ya. Ini kalau dibaca mudah untuk difahami, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, walaupun tidak ada nukilan-nukilan asar-asar dari para ahli tafsir, tetapi beliau kita yakin merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang di sana dinukilkan asar-asar para ulama ahli tafsir, dan memang demikian ya, memang demikian. Maka kalau kita mau belajar tafsir atau memahami Al-Quran dengan mudah, diantaranya kita bisa mengambil tafsir karya Syekh Sa'idi ini, Tafsir Taisir Karimir Rahman, dan nampaknya sudah ada terjemahannya. Baik. Kata beliau menjelaskan kalimat wa may yuslim wajhahu ilallah, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah
Perhatikan kalimat selanjutnya, bi fi'lis syara'i', dengan melaksanakan syariat-syariat Allah tabaraka wa taala. Dengan melaksanakan apa? Syariat-syariat Allah taala, mukhlishan lahu dinah, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan, memurnikan ketaatannya itu tujuannya hanyalah untuk meraih yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini adalah ketundukan ya. Syarat yang keempat. Nah, dan dikatakan dalam ayat ini, barang siapa yang kita artikan dengan makna tadi berarti ya, barang siapa yang tunduk kepada Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan ya. Berbuat ihsan maknanya apa? Berbuat ihsan diterangkan oleh Syekh Sidi tadi, yakni muhsinun fi dzalika al-islam bi an kana 'amaluhu masyru'an qad ittaba'a fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna muhsin di sini di antara maknanya adalah dia yakni melakukan keislamannya itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menjadikan amalannya itu amalan yang disyariatkan oleh Allah taala, dia mengikuti yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya tersebut. Jadi dia selain ikhlas, dia juga ittiba, mengikuti contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu di antara makna ihsan, walaupun ada makna ihsan yang lain. Nah, barang siapa yang demikian, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatil wuthqa, tali yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan al urwatul wuthqa di sini? Wal urwatul wuthqa la ilaha illallah. Al urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah ya. Ini artinya dia telah betul-betul menetapi, berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah manakala dia sudah memenuhi syaratnya. Di antara syarat-syaratnya yaitu apa? Tunduk kepada Allah taala, tunduk kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ikhwah sekalian, kita lihat diri-diri kita sendiri. Ketika kita itu dihadapkan dalam suatu permasalahan ya, yang terkadang ini permasalahan yang apa ya, tarik menarik, tarik ulur antara syariat dengan adat misalnya. Contohnya seperti apa? Warisan. Contohnya seperti warisan. Itu kan banyak ya. Ya. Warisan ketentuannya seperti ini dari Allah taala. Secara adat ya, adat ternyata ketentuannya seperti ini, beda dengan syariat Allah taala. Maka lihat, apakah kita tunduk kepada syariat Allah ataukah tidak. Ini contoh, salah satu contoh ya. Kalau kita misalkan dalam satu permasalahan kok kurang tunduk ataupun tidak tunduk terhadap syariat Allah taala, maka berarti pemenuhan terhadap syarat ini berkurang ya kan. Pemenuhan terhadap syarat ini berkurang, sehingga artinya apa? Manfaat yang kita dapatkan dari kalimat la ilaha illallah itu akan berkurang. Artinya apa berarti? Artinya seseorang itu bisa terancam dengan neraka walaupun dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tatkala ya manfaat dari la ilaha itu berkurang. Ini harus kita perhatikan. Maka kita harus berusaha untuk menundukkan hati-hati kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dalil juga yang disebutkan para ulama tentang masalah ini, yaitu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam hadis Arba'in, yaitu di akhir-akhirnya nomor 41 kalau tidak salah ya. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi banyak para ulama yang menjadikannya sebagai hujjah dalam permasalahan ini, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya itu tunduk mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Nah ini, maka kita harus berlatih ya, karena yang namanya syariat itu tidak langsung otomatis dalam kita melaksanakan agama tidak langsung otomatis kita jadi orang yang soleh 100%, kan enggak gitu ya. Setiap manusia itu bertahap. Maka kita berlatih sedikit demi sedikit mewujudkan ketundukan kita kepada Allah. Dan di antara salah satu apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dalam rangka untuk melatih ketundukan kita adalah kemarin di waktu Ramadan ya. Banyak sekali ya, ini nilai-nilai ketundukan yang kita diajari oleh Allah Ta'ala untuk mewujudkannya ya. Allah Ta'ala melarang kita dari perkara-perkara yang aslinya halal gitu kan, tidak boleh makan, tidak boleh minum ya kan, tapi kita bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh pengajaran yang bagus
Ya. Dilatih terus. Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya, agar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, masih ada waktu 5 menit ya dalam jam saya. 4,5 menit. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, yaitu as-sidqu. Ya, kita baca yang di sini saja berarti. As-sidqu yaitu kejujuran. Ini yang tadi kita singgung. Kejujuran adalah apa? Kejujuran itu adalah kesesuaian antara lisan dengan apa yang ada di dalam hati. Hatinya meyakini sesuatu, maka lisannya mengucapkan apa yang diyakini dalam hatinya. Atau ketika lisannya mengucapkan sesuatu, hatinya pun meyakini apa yang sama. Ya. Maka ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, hendaknya dalam hatinya pun sama. Dia mengikrarkan kebenaran kalimat yang dia ucapkan. Jelas ya? Dalam hatinya itu dia mengikrarkan apa sih? Bukan mengikrarkan, ikrar itu kan lisan ya. Dalam hatinya itu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Itu namanya sidqu. Maka Syekh di sini mengatakan as-sidqu wa huwa ay yaqula hadzal kalimata musaddiqan biha qalbuhu. Dia mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan hatinya membenarkan kalimat tersebut, dalam keadaan hatinya meyakini kebenaran. Jadi membenarkan itu maksudnya apa? Meyakini kebenaran kalimat tersebut, ya, meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah diucapkan, sehingga apa ya, selaras antara ucapan lisannya dengan keyakinan yang ada dalam hati, ya. Beda dengan orang yang dusta. Dusta itu, ya kan, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan. Atau termasuk dusta adalah mengucapkan sesuatu yang tidak diyakini oleh hatinya. Itu termasuk kedustaan. Nah, fa in qalaha bilisanihi wa lam yusaddiq biha qalbuh, kalau dia mengucapkan dengan lisan tetapi hatinya tidak membenarkan kalimat ini, tidak meyakini kebenaran kalimat tersebut, kana munafiqan kadziban, maka orang tersebut adalah orang yang munafik, yang berdusta dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah. Dan ini telah Allah Ta'ala singgung di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 sampai 10, ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Allah mengatakan, di antara manusia ada yang mengucapkan amanna billah. Secara lisan mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan aku beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi secara lisan dia mengikrarkan keimanan secara lisan. Sama dengan orang yang mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah secara lisan mengucapkannya. Ya kan? Tapi Allah mengatakan apa? Allah yang lebih mengetahui tentang keadaan hati manusia, Allah malah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Tapi sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman. Loh, lisannya mengucapkan amanna, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa demikian? Karena ternyata hati mereka itu apa? Tidak beriman. Ya, tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Maka Allah mengatakan keadaan mereka itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha menipu Allah Ta'ala dan orang-orang yang beriman. Ini apa namanya, seakan-akan mereka itu apa namanya, menurut mereka sedang menipu Allah, dan mereka berusaha menipu kaum mukminin. Kalau Allah nggak mungkin ditipu ya, tapi mereka berusaha untuk menipu kaum mukminin dengan menampakkan Islam, mengucapkan keimanan, tapi hati mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Maka Allah mengatakan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri-diri mereka sendiri, wa ma yash'urun. Tapi mereka tidak menyadarinya. Maka Allah mengatakan fi qulubihim maradu, apa namanya? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa ini? Kemunafikan. Dan Allah Ta'ala menambah penyakit kepada mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan karena mereka apa? Yakdzibun. Mereka berdusta dalam pengucapan iman. Mereka berdusta dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini
tentunya berarti apa? Menuntut bahwasanya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menyatakan dalam hati kita benarnya kalimat tersebut. Dan ini tentunya ya terkait juga dengan syarat yang pertama dan kedua, yaitu kita harus memiliki ilmu tentang kalimat itu dan meyakini kalimat tersebut. Baru kita bisa membenarkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada syarat yang kelima, tinggal 2 syarat berikutnya ya. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah taala, kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh dan keistiqomahan. Kita akhiri. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.